Apakah benar kita bisa menilai kepribadian manusia hanya dari apa yang kita lihat aja? Dan apakah kepribadian manusia memang sesederhana itu? Gimana ya jika kita lihat dari perspektif psikologi? Ternyata ada banyak cara untuk melihat kepribadian. Kita bisa melihat kepribadian manusia dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aliran yang berfokus pada masa lalu untuk menjelaskan kepribadian yaitu aliran psikodinamika. Terdapat beberapa tokoh pada aliran ini, yaitu Sigmund Freud, Alfred Adler, Gustav Jung, Karl Horney, Erich Fromm, dan Erik Erikson. Aliran yang berfokus pada masa kini untuk menjelaskan kepribadian yaitu aliran behaviorisme dan biologis. Tokoh-tokoh yang ada dalam teori behaviorisme adalah B.F. Skinner dan Albert Bandura, sedangkan dalam teori biologis ada Hans Eysen. Aliran yang berfokus pada masa depan untuk menjelaskan kepribadian manusia yaitu aliran humanistik dan aliran disposisi. Adapun tokoh-tokoh aliran humanistik adalah Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rolf May. Sedangkan di aliran disposisi ada Gordon Allport dan McRae Costa. Sigmund Freud membagi kehidupan mental manusia menjadi 3 tingkat, yaitu unconscious, preconscious, dan conscious. Unconscious menyimpan dorongan, ingatan, dan pengalaman yang ditekan dan tidak disadari. Sedangkan preconscious berisi pikiran atau ingatan yang tidak aktif, namun dapat dipanggil ke dalam kesadaran. Dan conscious adalah pemikiran yang kita sadari saat ini. Freud juga mengemukakan bahwa kepribadian terdiri dari 3 province of mind, yaitu id, ego, dan superego. Id sebagai prinsip kesenangan, ego sebagai prinsip realita, sementara superego sebagai prinsip moralistis. Freud juga menjelaskan terkait defense of mechanism, yaitu strategi psikologis yang tidak disadari untuk melindungi diri dari kecemasan atau konflik, seperti represi, regresi, dan lainnya. Terakhir, Freud mengemukakan stage of development yang mencakup tahapan-tahapan penting dalam perkembangan seksual anak, seperti oral, anal, dan falik, yang berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Alfred Adler dalam teori individual psychology mengungkapkan bahwa dorongan utama manusia adalah striving for success or superiority, yaitu usaha untuk mencapai keberhasilan dan mengatasi rasa rendah diri. Hal ini dipengaruhi oleh subjective perception atau cara individu memandang dunia berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Kepribadian seseorang bersifat menyatu dan konsisten, artinya setiap tindakan dan sikap seseorang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Adler menekankan pentingnya social interest, yaitu rasa peduli dan empati terhadap orang lain, sebagai indikator kesehatan psikologis. Setiap individu mengembangkan style of life, yaitu cara unik dalam menghadapi tantangan hidupnya, yang dipengaruhi oleh creative power atau kemampuan untuk mengarahkan takdir mereka sendiri. Namun, jika perkembangan ini terganggu, misalnya dengan ketidakmampuan beradaptasi atau kekurangan minat sosial, hal ini bisa menyebabkan abnormal development atau gangguan psikologis. Konsep kesadaran Carl Jung memiliki 3 bagian, yaitu conscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Collective unconscious inilah yang menjadi teori utama Jung. Menurutnya, collective unconscious adalah bagian yang lebih dalam yang diwariskan dan berisi pola-pola universal yang dikenal sebagai archetypes, yaitu gambaran atau simbol dasar yang ada di dalam semua manusia, seperti Great Mother, Hero, atau Shadow. Dinamika kepribadian terjadi melalui interaksi antara lapisan-lapisan ini. Individu berusaha mencapai integrasi dan keseimbangan dalam dirinya. Jung juga mengidentifikasi berbagai psychological types yang menggambarkan cara individu berinteraksi dengan dunia, seperti perbedaan antara extrovert dan introvert yang menjadi cikal bakal MBTI saat ini. Karl Horney, ia mengembangkan teori tentang basic hostility dan basic anxiety sebagai respon awal terhadap ketegangan dan ketidakamanan di masa kecil. Basic hostility muncul dari kemarahan terhadap orang tua atau figur otoritas yang gagal memenuhi kebutuhan emosional. Sementara basic anxiety adalah rasa takut akibat ketidakamanan dan isolasi sosial. Untuk mengatasinya, individu mungkin mengembangkan compulsive drives berupa kebutuhan neurotik seperti mencari persetujuan, kekuasaan, atau ketergantungan secara berlebihan. Pola ini disebut neurotic trends dan dapat menyebabkan konflik internal. Horney juga mengembangkan feminine psychology untuk memahami dampak ketidaksetaraan gender pada psikologi perempuan, menentang pandangan tradisional yang menganggap bahwa perempuan inferior. Erich Fromm, dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa manusia memiliki human needs yang meliputi kebutuhan untuk kasih sayang, identitas, dan kebebasan, yang seringkali saling bertentangan satu sama lain. Salah satu konsep utamanya adalah the burden of freedom, yaitu perasaan cemas dan tertekan yang muncul ketika individu diberi kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas hidup mereka, yang terkadang dapat mengarah pada perasaan terisolasi atau kehilangan arah. Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, individu mengembangkan karakter orientation, yaitu cara-cara khas untuk menghadapi kehidupan, seperti orientasi produktif atau orientasi non-produktif. Namun, ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mengatasi konflik ini, mereka dapat mengalami personality disorder, yaitu gangguan kepribadian yang disebabkan oleh cara-cara adaptasi yang tidak sehat terhadap tekanan psikologis seperti kecemasan berlebihan, ketergantungan, atau agresi.
Erik Erikson yang mengemukakan teori pasca-Freudian. Di sini, ia menganggap ego sebagai agen pengatur setengah tidak sadar yang mempersatukan pengalaman-pengalaman sekarang dengan jati diri di masa lampau dan juga dengan gambaran diri yang diharapkan. Erik Erikson juga mengembangkan teori Stage of Psychosocial Development yang menggambarkan tahapan perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa. Di masa bayi, yaitu harapan dengan rasa percaya dasar versus rasa tidak percaya dasar. Di masa kanak-kanak awal, ada kemauan, yaitu otonomi versus rasa malu dan keraguan. Di usia bermain, ada tujuan, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Di usia sekolah, ada keahlian, yaitu ketekunan versus rasa rendah diri. Di usia remaja, ada kesetiaan, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Di dewasa awal, ada cinta, yaitu keintiman versus keterasingan. Di umur dewasa, ada kepedulian, yaitu generativitas versus stagnasi. Sedangkan di usia lanjut, ada kebijaksanaan, yaitu integritas versus keputusasaan. Teori ini menekankan adanya reinforcement dan punishment. Skinner merumuskan teori yang bernama operant conditioning. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi. Teori tersebut merumuskan 4 perilaku. Pertama, respondent behavior, yaitu perilaku yang muncul secara otomatis dan tidak perlu dipelajari. Kedua, operant behavior, yaitu perilaku yang dipelajari dan akan keluar baik sengaja maupun tidak. Ketiga, ada respondent conditioning, yang juga disebut sebagai pengkondisian klasik. Perilaku ini menekankan pentingnya stimulus dalam menimbulkan respon yang diinginkan. Keempat, operant conditioning yang menekankan pada respon dari stimulus yang dihasilkan. Teori utama Bandura terdapat pada konsep modeling. Menurut Bandura, hal tersebut tidak semata-mata mengimitasi model yang diobservasi, namun juga melibatkan proses kognitif yang bisa menambahi atau mengurangi perilaku yang diobservasi. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi pemodelan, yakni karakteristik model, karakteristik pengamat, dan konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Bandura juga menjelaskan bahwa tindakan manusia merupakan interaksi dari 3 variabel. 1. Person yang melibatkan faktor kognitif. 2. Behavior yang melibatkan tindakan dan respon. 3. Environment yang dipengaruhi oleh kejadian eksternal dan konteks sosial. Maslow memandang motivasi manusia sebagai proses yang didorong oleh kebutuhan yang berkembang secara bertahap, yang dikenal dengan hierarchy of needs. Pada dasar piramida ini, terdapat kebutuhan fisiologis dasar, seperti makan dan tidur, yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Setelah itu, kebutuhan akan keamanan, cinta, dan hubungan sosial, serta penghargaan diri akan muncul. Lebih tinggi lagi adalah aesthetic needs dan cognitive needs, yaitu kebutuhan untuk merasakan keindahan dan memahami dunia di sekitar kita. Puncak dari hierarki ini adalah self-actualization, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi diri sendiri seutuhnya. Self-actualization melibatkan pemenuhan tujuan hidup pribadi, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam perkembangan manusia. Motivasi teori Rogers adalah mendorong manusia mencapai aktualisasi diri. Namun yang membedakan teori Rogers dengan teori lainnya adalah adanya konsep diri dan diri ideal untuk mencapai aktualisasi diri tersebut. Konsep diri adalah aspek yang disadari oleh individu, sedangkan diri ideal adalah pandangan seseorang atas sesuatu yang diinginkannya. Rogers menganggap bahwa konsep diri yang kita miliki harus sesuai dengan diri ideal untuk mencapai aktualisasi. Jika terdapat banyak ketidaksesuaian antara konsep diri dan diri ideal, maka hal tersebut mengindikasikan adanya inkongruensi yang merupakan ciri dari kepribadian tidak sehat. Rogers yang merupakan seorang psikoterapis sangat menekankan klien atas kondisi kongruensi, penerimaan positif tak bersyarat, dan mendengar secara empati dari konselor. Dengan 3 hal tersebut, menurut Rogers, klien bisa kembali menjadi individu yang sehat. Romney menjelaskan bahwa manusia memiliki eksistensi untuk mencapai makna hidupnya. Pandangan utamanya adalah manusia seiring dengan berjalannya teknologi semakin terasing dari dunianya sendiri. Konsep being in the world miliknya menjelaskan bahwa seharusnya manusia hadir dalam dunia ini. Semakin jauh mereka dari dunianya, maka mereka akan semakin teralienasi dari dunia. Alienasi merupakan penyakit yang memiliki 3 bentuk, yaitu eigenwealth, midwealth, dan upwealth. Konsep being in the world ini menimbulkan kesadaran manusia sebagai makhluk hidup, yang kemudian menimbulkan kesadaran lain berupa non-being atau kehampaan. Manusia umumnya takut terhadap non-being yang wujud utamanya adalah kematian. Namun, hadirnya non-being tersebut membuat manusia bisa lebih menghargai kehidupan dan menjadikan hidupnya menjadi lebih baik. Hans Eysenck mendeskripsikan kepribadian sebagai kombinasi dari faktor biologis yang diwariskan dan pengaruh lingkungan yang bekerja sama membentuk individu. Menurut Eysenck, kepribadian memiliki 3 dimensi, yakni extraversion, neuroticism, dan psychoticism. Dimensi extraversion, Eysenck membandingkan antara kepribadian ekstraversi dan introversi. Perbedaan keduanya terdapat pada tataran biologis dan keturunan, yakni CAL atau cortisol arousal level. Pada dimensi neurotisme, perbedaannya di automatic nervous system. Sedangkan pada dimensi psikotisme, dasar yang digunakan adalah SCORE atau P. McRae dan Costa mencetuskan terkait teori 5 faktor. Teori ini terdiri 2 komponen. Yang pertama, core komponen yang terdiri dari basic tendencies, characteristic adaptation, dan self-concept. Yang kedua, peripheral components yang terdiri dari biological base, objective biography, dan external influence. Milford mendeskripsikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seseorang secara khas.
Menurut Alport, struktur terpenting dalam kepribadian adalah sesuatu yang dapat mendeskripsikan orang tersebut dalam konteks karakteristik individual, atau yang disebut sebagai disposisi personal. Disposisi personal terdiri dari tingkatan yaitu cardinal disposition, central disposition, dan secondary disposition. Teori Alport juga menjelaskan pentingnya motivasi kesadaran bagi manusia. Menurut Alport, manusia yang sehat adalah manusia yang menyadari apa yang mereka lakukan dan alasan mereka melakukan itu.